Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Nur Hidayati Ramlan, guru di SMP Negeri 2 Pineleng. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema yang kami angkat adalah kewirausahaan dengan judul Olahan Manggaku. Bagaimana praktik baik yang sudah kami laksanakan? Mari simak tayangan berikut ini. SMP Negeri 2 Pineleng terletak di Desa Pineleng 2, Kecamatan Pineleng. Desa Pineleng 2 sejak dahulu terkenal memiliki sumber daya alam hayati yang cukup banyak. Itu bisa dilihat dari begitu banyaknya tanaman dan tumbuhan yang tumbuh dengan subur di Desa Pineleng 2. Salah satu jenis tumbuhan yang tumbuh dengan subur yaitu buah-buahan, yaitu buah mangga. Sehingga tidak mengherankan jika di sepanjang jalan utama kita bisa menemui para pedagang buah yang menjajakan buah mangga. Di samping itu, hampir sebagian besar penduduk di sini memiliki pohon mangga di pekarangannya. Di SMP Negeri 2 Pineleng, lingkungan sekolahnya juga kaya akan pohon mangga. Bisa dilihat dari beberapa jenis tumbuhan mangga yang tumbuh di pekarangan sekolah dan ketika berbuah, buahnya cukup melimpah dan bisa dimanfaatkan. Dari hasil identifikasi lingkungan sekolah bersama murid-murid, bisa dilihat di pekarangan sekolah tumbuh berbagai jenis tanaman mangga, mulai dari mangga apel, mangga dodol, mangga madu, dan juga mangga cakalang. Dari situasi yang ada di lingkungan sekitar murid, kami memberikan tantangan pada mereka untuk mengidentifikasi potensi ekonomi apa yang bisa dimanfaatkan dari buah mangga dan masalah apa yang mereka temukan dalam pengembangan potensi tersebut. Setelah melakukan wawancara dengan pedagang buah, ditemukan fakta bahwa buah mangga yang tidak laku dan sudah busuk biasanya hanya dibuang dan menjadi limbah. Mengapa tema ini penting untuk kami laksanakan? Tema kewirausahaan ini akan melatih jiwa kewirausahaan murid sehingga mereka bisa melihat potensi masa depan, peka terhadap lingkungan sekitar dan bisa berkontribusi pada perekonomian di lingkungan sekitar di mana murid kami tinggal. Yang kedua, murid bisa merancang strategi potensi ekonomi lokal apa yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Yang ketiga, murid bisa terlibat dalam perekonomian rumah tangga di mana mereka bisa berkreasi dan berinovasi untuk membuat produk yang bernilai jual. Adapun peran saya pada kegiatan ini yaitu saya berperan sebagai koordinator bersama dua rekan saya dari lintas mata pelajaran yaitu mata pelajaran IPS dan mata pelajaran prakarya. Adapun tantangan yang kami hadapi yaitu P5 baru diterapkan di sekolah kami, masih banyak pendidik yang belum memahami tentang P5 dan juga sarana dan prasarana kegiatan P5 yang belum memadai. Dan juga tantangan yang dialami murid, mereka takut jualan mereka tidak laku, bahan baku tidak mereka dapatkan, dan ada kekhawatiran mereka tidak bisa menyelesaikan proyek ini. Dan yang terlibat yaitu murid, guru, pelaku usaha, dan juga orang tua murid. Strategi dan langkah yang kami lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah seperti berikut ini: menentukan tim fasilitator, mengidentifikasi kesiapan. Untuk guru-guru yang belum memahami tentang P5 disarankan untuk mengakses platform Merdeka Mengajar dan mempelajari modul yang tentang P5. Adapun topik yang kami pilih yaitu pelestarian bahan makanan lokal, yaitu buah mangga dengan judul Olahan Manggaku, dan dimensi yang ingin kami kembangkan pada murid-murid kami yaitu kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Adapun alur aktivitasnya yaitu perencanaan dan pengenalan, pelaksanaan,
hasil dan refleksi dan tindak lanjut. Berikut ini aktivitas yang kami lakukan pada perencanaan dan pengenalan. Ada 2 aktivitas dan selanjutnya kegiatan observasi pada pelaku usaha, ketua UMKM, owner oleh-oleh Niketore yaitu Ibu Mainio Sumendap, dan owner kendala utama farm terkadang restoran dan hidroponik yang diwakili oleh Kak Tania sebagai pengelola. Saat terkadang itu murid-murid mengadakan wawancara langsung dengan pelaku usaha susah dengan mengisi format Contoh, gambar wawancara yang sudah disiapkan oleh fasilitator P5. Pada aktivitas 3, murid-murid mengidentifikasi ide dan pengembangan usaha, menyusun rencana bisnis dan mempresentasikannya di hadapan teman-teman. Untuk bagian aktivitas 3, untuk murid memproduksi olahan mangga yang akan mereka buat. Di sini mereka mempraktikkan cara pembuatan alat dan bahan yang digunakan. Dan alat yang dibutuhkan adalah wadah untuk menjemur mangga, gula, talenan, aduk sampai air kering. Setelah tahap produksi, mereka belajar membuat label makanan menggunakan aplikasi Canva dengan menggunakan prompt yang tersedia di sekolah. Setelah membuat label makanan, mereka langsung mengemas produk olahan mangga yang sudah mereka buat sebelumnya. Tahap selanjutnya, murid membuat media promosi untuk offline berupa brosur dan untuk online beriklan di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Adapun hasil yang diperoleh berupa produk olahan mangga yang dibuat oleh murid-murid berupa sirup mangga, selai mangga, dan mangga manis yang dibuat oleh murid-murid. Selanjutnya, olahan mangga yang sudah dikemas dipamerkan pada penerimaan rapot sumatif tengah semester. Diadakan gelar karya sederhana di mana murid-murid menjajakan produk olahan mangga yang sudah mereka buat, mereka pasarkan pada orang tua murid yang datang pada penerimaan sumatif tengah semester, dan juga mendapatkan testimoni dari orang tua murid yang membeli produk yang dijual oleh murid-murid. Responsnya cukup positif dan alhamdulillah semua produk laku terjual. Perasaan saya merasa senang karena kelompok kami bisa menghasilkan sirup mangga dan hampir habis terjual. Hal menarik saya bisa tahu cara pengolahan sirup mangga, selai mangga, dan lain-lain. Tantangan ada kelompok lain yang gagal membuat olahan mereka sendiri dan kami meminta bantuan kepada guru kami. Mengatasi tantangan, saya akan lebih teliti agar supaya olahan mangga kami bisa habis terjual. Dan saya akan memberikan ide-ide saya dan pendapat saya agar P5 ini lebih berjalan dengan baik. Setelah mengikuti proyek P5 merasa kecewa karena kelompok kami salah resep dan gagal membuat mangga kering. Hal menarik yang saya dapatkan adalah mendapat pengalaman berusaha dan menjadi lebih mudah untuk membuat mangga. Tantangan yang saya alami selama kegiatan P5 gagal membuat produk yang saya dan teman-teman saya buat. Tantangan supaya saya bisa mengatasinya, membuat produk menjadi lebih baik dan mencoba kembali. Supaya kedepannya saya lebih fokus agar kedepannya menjadi lebih baik dan belajar bersungguh-sungguh. Setelah melakukan kegiatan P5 ini, sebagai koordinator kami merasa sangat senang. Alhamdulillah
kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah bisa dilaksanakan walaupun masih ada beberapa kekurangan. Hal menarik yang kami dapatkan yaitu pertama, ternyata murid-murid kami itu sudah bisa menjadi problem solver terhadap permasalahan yang dialami oleh para pedagang buah yang ada di lingkungan sekitar, di mana setelah mereka melakukan wawancara bahwa buah-buah mangga yang tidak laku itu biasa mereka buang atau diberikan pada orang menjadi limbah, akan tetapi mereka bisa berinovasi membuat produk olahan mangga yang lebih tahan lama, bisa jadi produk oleh-oleh seperti selai mangga, sirup mangga, mangga manis. Walaupun ada satu kelompok yang gagal membuat produk olahan mangga kering karena salah resep sehingga tidak berhasil. Untuk tantangan yang kami alami ada yang pertama dari guru, di mana beberapa teman guru masih belum memahami apa itu P5, bagaimana alur pelaksanaannya dan bagaimana aksi dan refleksi yang akan dilakukan. Untuk itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kami menghimbau pada teman-teman guru untuk belajar lewat platform Merdeka Mengajar, mengakses video yang ada agar mereka lebih memahami tentang apa itu P5. Permasalahan kedua yaitu dari segi waktu, di mana kadangkala apa yang sudah kami jadwalkan itu tidak terlaksana dengan baik karena tiba-tiba saja ada kendala kegiatan dadakan. Untuk mengatasi masalah tersebut biasanya kami mengganti di hari yang lain. Dan masalah yang ketiga yaitu dari segi murid, di mana mereka tidak memiliki dana untuk melaksanakan proyek ini. Seperti saat lalu sudah kami rencanakan untuk berbelanja bahan ke pasar, tapi karena anak-anak tidak memiliki uang transport, akhirnya kegiatan itu kami pending. Dan untuk solusinya kami dari para koordinator meminjamkan modal pada anak didik. Jadi kami yang membelikan bahan-bahannya dan mereka yang membuatnya nanti di sekolah, dan juga ketika produk yang sudah mereka buat itu mereka jual, mereka harus mengganti modal yang kami pinjamkan. Dan juga untuk ke depan kami harapkan di masa yang akan datang kami bisa membuat proyek yang lebih baik lagi, bisa sesuai dengan alur dan jadwal yang sudah pasti. Dan juga untuk itu teman-teman kami dorong, kami ajak agar secara rutin mengakses platform Merdeka Mengajar, mempelajari bagaimana itu P5 dan bagaimana penerapannya. Semoga ke depan kami dengan tema yang berbeda dengan kualitas yang lebih baik lagi. Demikian refleksi dari kami sebagai koordinator kegiatan P5. Saya mewakili orang tua dari murid-murid kelas 7B SMP Negeri 2 Pineleng, merasa senang dengan kegiatan P5 yang telah dilakukan oleh anak-anak di bawah bimbingan dari Mem Eni. Kiranya anak-anak boleh berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan suatu produk, untuk memulai suatu usaha. Sukses selalu anak-anak SMP Negeri 2 kelas 7B. Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang kegiatan kewirausahaan olahan mangga yang dilakukan oleh murid-murid SMP Negeri 2 Pineleng? Tadi sebagai pemerintah dan masyarakat membuat respon yang baik kepada SMP 2 Pineleng karena banyak ketahanan pangan yang kita akan capai ke depan. Salah satunya kewirausahaan masyarakat yang tentu dari sekarang dari siswa SMP Negeri 2 Pineleng yang sudah sangat mendukung juga program-program pemerintah dari pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah desa. Untuk itu saya sebagai hukum tua dan masyarakat yang berikan respon yang baik kepada SMP Negeri 2 Pineleng. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hukum Tua Desa Pineleng 2 atas responsnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang kegiatan kewirausahaan olahan manggaku yang sudah dilaksanakan oleh murid-murid SMP Negeri 2 Pineleng, Pak? Ini kami dari perangkat desa maupun dari masyarakat ini sangat mengapresiasi karya daripada adik-adik SMP Negeri 2 Pineleng, karena di mana
Kita tahu bersama Desa Pineleng 1 ini penghasil buah mangga, yang dimana buah mangga ini setahu saya di masyarakat ini ketika mereka sudah tidak layak konsumsi dibuang atau menjadi limbah. Dan hari ini adik-adik SMP Negeri 2 Pineleng telah mampu membuat terobosan berinovasi yang dimana buah mangga ini bisa menjadi cemilan. Artinya ketika mereka mengolah buah mangga ini menjadi cemilan, maka di situ ada perputaran ekonomi. Dan Desa Pineleng 1 ini juga bukan cuma bisa menghasilkan buah mangga, tapi sudah bisa menghasilkan cemilan-cemilan yang nantinya bisa menjadi oleh-oleh untuk desa-desa lain atau kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Yang tadi video praktik baik kegiatan proyek profil pelajar Pancasila di sekolah kami. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan insight baru bagi kita sebagai pendidik dalam memfasilitasi anak didik kita untuk mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan juga masalah yang timbul dalam pengembangan potensi ekonomi tersebut dikaitkan dengan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Akhir kata, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.